Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, mahasiswa Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen. Di sini kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi dari dosen pengajar Bapak Danang Askufi. Tugas ini merupakan tugas kelompok yang membahas tentang siklus-siklus akuntansi perusahaan jasa yang beranggotakan sebagai berikut. Sebelum kita membahas tentang siklus-siklus akuntansi perusahaan jasa, lebih baiknya kita kupas bersama apa itu perusahaan jasa. Yuk, mari kita simak video berikut ini. Perusahaan jasa merupakan salah satu sebuah perusahaan yang didirikan oleh seseorang atau sekelompok orang yang kegiatan utamanya bergerak di bidang pelayanan jasa atau penjualan jasa. Karakteristik perusahaan jasa yang pertama, kegiatan utamanya menjual jasa yang berbentuk layanan yang bermanfaat dan dibutuhkan oleh pelanggan ataupun konsumen. Yang kedua, tidak menyediakan produk bentuk fisik ataupun barang. Ketiga, hasil produk jasa tidak dapat disamakan. Yang keempat, tidak ada standar harga yang umum, di mana dalam kebutuhan konsumen biasanya selalu berbeda-beda sesuai dengan keinginannya, sehingga harga jasa tidak dapat dipatok secara umum. Jenis-jenis transaksi perusahaan jasa yang pertama, investasi, yang kedua pembelian, yang ketiga pendapatan, yang keempat pembayaran, dan yang kelima penerimaan piutang. Nah, untuk contoh-contoh dari perusahaan jasa ada seperti jasa profesi, seperti dokter dan akuntan, ada jasa travel, ada layanan instansi, ada jasa pendidikan, ada penginapan, dan masih ada banyak lagi pastinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis akun atau perkiraan. Pengertian akun sendiri yaitu suatu daftar khusus yang dibuat untuk memudahkan pembuatan ikhtisar transaksi yang terjadi dalam suatu periode dan penyusunan laporan keuangan. Jenis-jenis akun meliputi 1. Aktiva atau harta, yaitu semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan satuan mata uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Aktiva atau harta terdiri dari aktiva lancar, yaitu semua aktiva yang dapat dicairkan tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya, kas, piutang, wesel tagih, dan lain-lain. Aktiva investasi atau investasi jangka panjang, yaitu bentuk penyertaan jangka panjang di luar kegiatan usaha pokok perusahaan. Contohnya, saham, obligasi, wesel jangka panjang, dan lain-lain. Aktiva tetap, yaitu aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai yang digunakan dalam kegiatan operasi dan memiliki masa lebih dari 1 tahun. Contohnya, tanah, gedung, kendaraan, dan lain-lain. Aktiva lain-lain, yaitu pos untuk menampung aktiva yang tidak memenuhi syarat untuk diperlakukan sebagai aktiva lancar, investasi, aktiva tetap, dan aktiva tidak berwujud. Yang kedua, hutang atau kewajiban, yaitu kewajiban perusahaan kepada pihak ketiga. Hutang atau kewajiban terdiri dari
hutang lancar, yaitu hutang yang harus dilunasi dalam jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun. Contohnya, hutang dagang, wesel bayar, dan lain-lain. Hutang jangka panjang, yaitu hutang yang jatuh tempo pembayarannya lebih dari 1 tahun. Contohnya, hutang hipotek, hutang obligasi, hutang wesel, dan lain-lain. Yang ketiga, modal atau ekuitas, yaitu hak pemilik atas kekayaan perusahaan dan merupakan kekayaan bersih, yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban. Contohnya, modal pemilik, modal saham di store, laba ditahan, dan modal lain-lain. Yang keempat, pendapatan, yaitu kenaikan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi di dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan hutang yang mengakibatkan kenaikan ekuitas. Pendapatan terdiri dari pendapatan usaha, yaitu pendapatan dari kegiatan utama perusahaan, contohnya hasil penjualan barang dagang. Pendapatan di luar usaha, yaitu pendapatan yang diperoleh di luar usaha, contohnya perusahaan dagang yang menyewakan sebagian kantornya. Yang kelima, beban, yaitu semua pengorbanan baik yang terjadi yang dibayar dengan uang maupun yang merupakan pengurangan nilai aktiva atau harta karena dipakai dalam proses produksi. Beban terdiri dari beban usaha, yaitu beban yang terjadi dalam rangka memperoleh pendapatan usaha yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan aktivitas usaha pokok perusahaan. Contohnya, gaji karyawan. Beban di luar usaha, yaitu beban yang tidak berkaitan langsung dengan aktivitas perusahaan. Berikut ini adalah siklus akuntansi perubahan jasa. Bukti transaksi merupakan dokumen asli, di mana dasar ini sebagai bukti catatan keuangan. Transaksi ini sebagai alat untuk merekam semua transaksi keuangan perusahaan. Yang kedua ialah jurnal umum, di mana jurnal umum ini sebagai bukti catatan akuntansi permanen yang pertama, yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan yang dimana menyebutkan nama akun debit dan kredit. Ketiga ialah buku besar, yang dimana buku besar ini mencatat semua akun-akun perkiraan yang terkait dengan pencatatan transaksi keuangan, yang berisi semua daftar laporan keuangan dari suatu entitas atau perusahaan. Buku besar adalah dasar di mana pembuatan neraca dan laporan laba rugi. Keempat ialah neraca saldo. Neraca saldo adalah bagian dari suatu laporan keuangan, likuiditas yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan, kekayaan, kewajiban, dan modal suatu entitas tersebut pada satu periode di akhir. Itu akan menjadi suatu dasar perusahaan dalam menghasilkan suatu keputusan bisnis. Kelima yaitu jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian ini yang dimana jurnal ini dibuat pada periode akhir akuntansi untuk mengalokasikan pendapatan maupun pengeluaran untuk suatu periode akuntansi. Tujuan jurnal penyesuaian ini agar saldo akun akhir akan menunjukkan hasil akhir yang sesungguhnya. Siklus akuntansi perusahaan selanjutnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian. Merupakan daftar semua akun dan saldo yang terdapat di buku besar setelah penyusunan jurnal penyesuaian selama periode akuntansi yang telah diposting. Dalam laporan neraca saldo setelah penyesuaian juga berguna memastikan saldo yang telah disesuaikan secara akurat dari buku besar sehingga nantinya dapat membantu akuntan untuk memperbaiki kesalahan akuntansi. Yang selanjutnya adalah neraca lajur. Neraca lajur adalah kertas kerja akuntansi yang terdiri dari beberapa kolom dalam proses penyusunan laporan keuangan. Neraca lajur atau kertas kerja difungsikan sebagai alat bantu untuk membantu laporan keuangan. Neraca lajur biasanya digunakan dalam proses pembukuan yang dilakukan secara manual
lajur adalah untuk mencegah terjadinya kesalahan dalam pembuatan ayat-ayat penyesuaian dan memudahkan melakukan pekerjaan yang diperlukan dalam membuat laporan keuangan pada akhir periode akuntansi. Penyusunan neraca lajur akan mengacu pada neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Apabila keduanya sudah dibuat, maka penyusunan neraca lajur bisa dilakukan secara mudah. Neraca lajur akan memberikan informasi dalam bentuk laporan laba rugi dan neraca. Keduanya itu akan menjadi dasar dalam pembuatan laporan keuangan. Yang selanjutnya adalah laporan keuangan. Secara umum, laporan keuangan adalah laporan yang berisi pencatatan uang dan transaksi yang terjadi dalam bisnis, baik transaksi pembelian maupun penjualan, dan transaksi lainnya yang memiliki nilai ekonomi dan moneter. Biasanya, laporan keuangan dibuat dalam periode tertentu. Penentuannya ditentukan oleh kebijakan perusahaan, apakah dibuat setiap bulan atau setiap tahun sekali. Terkadang perusahaan juga menggunakan keduanya. Laporan keuangan dibuat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan, sehingga para stakeholder dan pengguna informasi akuntansi bisa melakukan evaluasi dan cara pencegahan dengan tepat dan cepat jika kondisi keuangan usaha mengalami masalah atau memerlukan perubahan. Laporan keuangan terdapat 5 jenis. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bisnis untuk mengetahui pengeluaran dan pemasukan bisnis secara mendetail. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya, laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka, dari itu sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan sesuai ketentuan di perusahaan. Dengan adanya laporan laba rugi, para stakeholder bisa mengetahui kondisi finansial perusahaan yang terkini, sehingga laporan tersebut bisa dijadikan sebagai dasar evaluasi untuk langkah kebijakan selanjutnya. Terdapat 2 jenis laporan laba rugi yang biasanya digunakan oleh perusahaan. Yang pertama adalah single step dan yang kedua adalah multi step. Laporan laba rugi single step atau langkah tunggal hanya menunjukkan satu kategori pendapatan dan satu kategori pengeluaran. Laporan ini bersifat sederhana, tidak berisi detail perputaran keuangan yang terjadi pada perusahaan tersebut. Persamaan yang digunakan dalam laporan laba rugi single step adalah penghasilan bersih sama dengan pendapatan ditambah keuntungan dikurangi beban ditambah kerugian. Yang kedua, laporan laba rugi multi step berisi lebih banyak informasi umum daripada yang disertakan dalam laporan laba rugi single step. Tetapi laporan ini menggunakan banyak persamaan untuk menentukan keseluruhan perhitungan laba rugi. Laporan laba rugi multi step menggunakan 3 formula akuntansi yang berbeda untuk mengetahui nilai akhir pada laba bersih. Yang pertama, laba kotor sama dengan penjualan bersih dikurangi biaya barang terjual. Yang kedua, pendapatan operasi sama dengan laba kotor dikurangi beban operasi. Yang ketiga, penghasilan bersih sama dengan penghasilan operasi ditambah item non operasi. Tujuan dibuatnya laporan laba rugi baik single step maupun multi step adalah untuk mengetahui apakah perusahaan mendapatkan keuntungan atau justru kerugian. Efeknya ialah mempertahankan yang untung dan sebisa mungkin mencari solusi bagaimana yang rugi bisa tertutupi. Kedua, di laporan keuangan itu adalah laporan arus kas. Jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan arus kas atau yang bisa disebut dengan cash flow. Ini sendiri dapat diartikan sebagai catatan keuangan yang berisi informasi tentang pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan ini akan sangat berguna ketika akan mengevaluasi struktur keuangan. Selain itu, bisa memanfaatkannya sebagai strategi adaptif menghadapi perubahan keadaan dan peluang. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan yang penting terutama untuk perusahaan publik. Tujuan dari dibentuknya laporan perubahan modal yakni memberikan laporan mengenai perubahan modal kerja dan membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode serta aktiva pembayaran. Yang keempat, laporan neraca. Laporan keuangan
satu periode. Dalam penerapannya, laporan neraca terdapat dua macam, yaitu bentuk stafel atau vertikal serta bentuk kontrol atau horizontal. Tujuannya adalah untuk menentukan langkah terkait finansial di tahun selanjutnya. Data dalam laporan neraca tidak boleh selisih serupiah pun. Jika tidak revisi, akan terjadi ambiguitas ketika membaca semua laporan keuangan perusahaan. Yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan, yang mengacu pada informasi tambahan yang membantu menjelaskan bagaimana perusahaan sampai pada angka laporan keuangannya. Catatan ini juga membantu menjelaskan penyimpangan atau anggapan inkonsistensi dalam metodologi akun tahun ke tahun. Catatan laporan keuangan bukanlah hal yang wajib, hanya untuk memberikan kejelasan kepada mereka yang membutuhkannya tanpa memiliki informasi yang ditempatkan di kolom pernyataan. Namun demikian, informasi yang termasuk dalam catatan atas laporan keuangan seringkali penting karena dapat mengungkapkan masalah mendasar terhadap kesehatan keuangan perusahaan. Siklus akuntansi selanjutnya adalah jurnal penutup atau penutup jurnal dibuat pada akhir periode akuntansi setelah penyusunan laporan keuangan perusahaan. Jurnal ini perlu dibuat karena akun yang saldonya harus disesuaikan hingga tidak ada, agar tidak mempengaruhi transaksi periode berikutnya. Jurnal penutup adalah jurnal untuk menutup perkiraan pembantu modal, yaitu pendapatan, beban, laba atau rugi, price, yang dipakai selama periode akuntansi untuk mengklasifikasikan perubahan yang mempengaruhi besarnya modal. Perkiraan yang ditutup adalah rekening yang ada dalam laporan laba rugi, agar pada periode berikutnya tidak terdapat saldo awal. Penyusunan jurnal penutup ini disesuaikan dengan bentuk perusahaan, baik CV, firma maupun PT. Penyusunan jurnal penutup yang dibuat fleksibel ini bertujuan untuk mempermudah pihak yang berkepentingan untuk mempelajarinya. Tujuan utama dari pembuatan jurnal penutup adalah untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan, sehingga saldonya menjadi nol. Hal ini dilakukan agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi yang sesungguhnya pada akhir periode. Penutupan akun yang berada pada saldo sementara tersebut akan membuat perusahaan memiliki jumlah yang sama dengan neraca akhir periode. Saldo modal tersebut akan digunakan sebagai salah patokan untuk membuka pembukuan periode berikutnya. Dari jurnal penutup berikutnya adalah memisahkan akun pendapatan dan beban. Hal ini agar kedua akun tersebut tidak bercampur dengan saldo pada periode pembukuan berikutnya. Setelah memisahkan kedua akun tersebut, maka perusahaan dapat mulai menyusun periode berikutnya. Siklus akuntansi selanjutnya adalah neraca saldo penutupan. Neraca saldo penutupan adalah laporan neraca yang dibuat setelah jurnal penutup. Tujuannya agar dapat memastikan total saldo yang ada dalam buku besar seimbang atau sesuai dengan balance. Cara ini dibuat untuk meyakinkan akuntan atau pebisnis yang menyusun jurnal penutup supaya tidak memiliki kesalahan selisih perhitungan. Biasanya, neraca saldo setelah penutupan ini menghasilkan akun real, yaitu harta, utang, dan modal. Namun, pada akun nominal seperti pendapatan dan beban sudah ditutup oleh jurnal penutup. Sehingga, untuk langkah selanjutnya dalam menyusun contoh laporan keuangan, baik itu menyajikan laporan posisi keuangan, modal, dan laba rugi agar tidak ada kesalahan perhitungan. Cukup sekian dari pembahasan kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. And see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.